Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nuraini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan 3 kepala sekolah untuk memenuhi salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, silahkan duduk, Bu. Ini Pak, maaf ya sudah mengganggu waktu Bapaknya. Nah, di sini saya itu akan melakukan kegiatan wawancara kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu ya Pak ya untuk saya, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan wawancara ini. Mungkin langsung saja ya Pak ya dengan pertanyaan-pertanyaan, di mana Bapak itu sebagai seorang pemimpin mungkin sering menemukan kasus-kasus atau banyak sekali menemukan kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapkan kepada sebuah dilema ya Pak ya, mau itu dilema etika ataupun dilema bujukan moral. Nah, yang saya mau tanyakan itu, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan sebuah dilema untuk Bapak? Jadi bagaimana mengidentifikasinya? Ya, terima kasih, Bu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang pertama saya akan mengenali dulu nilai-nilainya. Kemudian setelah mengenali, menentukan siapa yang akan terlibat dalam hal tindakan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang terakhir, meminta pendapat kepada rekan guru yang lain yang memang rekan guru itu memang berkompeten. Terima kasih Bapak. Tadi menurut Bapak, untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ketika kita dihadapkan kepada sebuah dilema ya Pak ya, yang pertama mungkin Bapak akan mengenali nilai-nilainya dulu, kemudian menentukan siapa sih yang bisa terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian untuk mengambil keputusan Bapak mengumpulkan fakta-fakta dan meminta pendapat atau berkolaborasi mungkin ya Pak ya, berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Nah, terkait dengan hal itu Pak, setelah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut khususnya di sekolah ya Pak ya, terutama untuk kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar di situ Pak? Ya, yang pertama, membuat daftar kasus terlebih dahulu atau mengakomodir kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kasus tersebut. Yang ketiga adalah menentukan opsi tindakan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, pengambilan keputusan atau pengambilan tindakan untuk penyelesaian keputusan. Jadi setelah mengidentifikasi kasus-kasus, kemudian Bapak akan menjalankan pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan ke dalam dilema etika ya. Yang pertama yaitu Bapak membuat daftar kasusnya terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi kasus tersebut dan menentukan opsi sampai dengan opsi trilema mungkin ya Pak ya. Kemudian baru kepada pengambilan keputusan. Baik Pak. Sekarang selanjutnya itu bagaimana sih Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu. Baik, untuk prosedur yang dapat ditempuh, yang pertama yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu kasus, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan tentang kasus-kasus yang terjadi. Yang ketiga, mencari solusi alternatif. Yang keempat, mempertimbangkan solusi alternatif tersebut
Yang kelima, pilih tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, bagus sekali ya Pak ya untuk menentukan langkah-langkah atau prosedur-prosedur tadi yang telah Bapak paparkan. Nah, dari langkah-langkah tersebut yang telah Bapak jelaskan tadi, hal-hal apa saja sih yang langkah yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Itu ada tidak langkah yang paling efektifnya Pak? Ya, langkah-langkah yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama yaitu menyelidiki terlebih dahulu kasus yang muncul, kemudian mengumpulkan informasi yang terkait, kemudian menciptakan beberapa alternatif. Yang keempat, meminimalisir resiko dalam miskomunikasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang terakhir, memilih solusi dari keputusan yang akan diambil. Ya baik Pak. Tadi udah tergambarkan ya Pak ya terkait dengan langkah yang paling efektif atau yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya dilema etika yang tadi sudah Bapak paparkan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan nih Pak nih, di mana untuk melakukan pengambilan keputusan itu kan bukan hal yang mudah ya Pak ya, pasti akan menemukan sebuah tantangan-tantangan. Nah, tantangan apa saja sih yang selama ini Bapak temukan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika ini? Yang pertama, tantangan yang pertama yaitu terlalu meremehkan kasus yang muncul. Mungkin kasus yang muncul itu sudah dianggap biasa, jadi terlalu meremehkan yang pertama. Yang kedua yaitu tentang karakter personal. Maksudnya untuk menentukan tindakan, nanti ada yang disebut karakter personal itu berkaitan dengan senioritas. Mungkin dalam pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan tentang senioritas tersebut. Itu merupakan tantangan yang sangat dilema menurut saya. Jadi ada dua tantangan yang menurut Bapak dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Yang pertama yaitu terlalu meremehkan kasus yang muncul, kadang kita cuek mungkin ya Pak ya. Sederhana ya. Kasus tersebut, kemudian adanya sebuah karakter personal untuk menentukan tindakan. Di situ berkaitan dengan senioritas mungkin ya Pak ya. Jadi ada dua tantangan yang dihadapi, yaitu termasuk ke dalam dilema juga ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Bapak itu menyelesaikan kasus tersebut itu secara langsung? Misalkan dalam waktu satu tempat harus diselesaikan, ataukah ada jadwal-jadwal tertentu, kemudian ada prosedur yang Bapak jalankan, atau bagaimana dalam pengambilan keputusannya? Untuk jadwal secara tertulis tidak ada, karena kasus tersebut sifatnya insidentil Bu. Jadi ketika ada kasus, kita lihat dulu apakah ini harus diselesaikan secara langsung ataupun kita ada jeda dulu dengan cara mengkomunikasikan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi untuk penjadwalan tidak ada. Kita mengambil tindakan atau keputusan itu menurut kasus yang harus ditindak secara cepat ataupun kita jeda dulu. Dilihat dari urgennya ya, Pak urgen, ya. Ya. Berarti di sini dalam menyelesaikan sebuah kasus Bapak tidak ada jadwal khusus mungkin tidak ya ada, Pak ya. Tidak ada jadwal khusus. Jadi dilihat dari urgennya ketika kasus tersebut harus diselesaikan pada waktu itu, mungkin akan diselesaikan pada waktu itu. Kemudian tidak ada, tadi sudah dijelaskan, tidak ada secara tertulis, jadi bersifat insidental. Seperti itu ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya Pak, faktor-faktor apa saja nih yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Karena tadi sudah dijelaskan mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Mungkin ada faktor-faktor lain yang memudahkan Bapak sehingga Bapak bisa mengambil keputusan. Nah, jadi siapa saja nih yang membantu atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan khususnya dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan, tentu kita tidak dapat mengambil keputusan secara sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder yang ada,
terutama tadi saya menyinggung tentang personal, yaitu kita lihat dulu apakah ada sisi senioritasnya, apakah ada rekan kita yang memang betul berkompeten di sana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita libatkan semua bagaimana cara untuk mengambil tindakan dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut. Jadi maksudnya di sini ada, jadi Bapak melibatkan stakeholder yang ada karena mereka juga sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak bersifat terbuka terhadap sebuah kasus, kemudian memberikan kepada teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain untuk memberikan sebuah pendapat untuk menemukan sebuah solusi sehingga Bapak bisa mengambil keputusan secara bijaksana mungkin ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak paparkan tadi, kemudian Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan khususnya di sekolah mungkin ya Pak ya. Jadi pengalaman apa gitu? Pengalaman atau pelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan tentang dilema etika ini tentu banyak Bu. Yang pertama yaitu kita jangan meremehkan kasus yang muncul. Kita seringkali meremehkan kasus yang muncul tanpa ada solusi yang tepat, yang kemudian nanti berkembang menjadi kasus-kasus yang selanjutnya yang menjadi kasus yang penting lah gitulah. Yang kemudian yang kedua, mengutamakan nilai kebajikan. Maksudnya dari nilai kebajikan ini toleransi. Kita mendengarkan solusi dari semua stakeholder yang ada, melibatkan stakeholder yang ada, jadi muncul solusi yang tepat untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu melatih saya selaku pemimpin mungkin melatih supaya berbuat bijak dalam pengambilan keputusan. Ya. Itu saja dari saya Bu. Iya Bapak, mungkin dari pengalaman Bapak yang sudah Bapak paparkan tadi, yang pertama ketika kita jangan meremehkan kasus ya, kasus apalagi tanpa ada solusi yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Kemudian sehingga muncul kasus yang baru, mungkin kasus tersebut akan lebih parah mungkin ya Pak ya. Yang ketiga yaitu mengutamakan nilai kebajikan, itu mendengarkan solusi dari stakeholder yang ada karena kita juga membutuhkan orang lain dalam mengambil sebuah keputusan, tidak bisa bertindak sendiri mungkin ya Pak ya. Yang terakhir yaitu melatih supaya kita akan lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Nah, terima kasih Pak, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika ini yang telah Bapak paparkan barusan itu merupakan pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Dari kegiatan wawancara ini saya mendapat pengalaman dari Bapak, kemudian saya bisa mengambil sebuah keputusan juga sama dengan Bapak yang langkah-langkah yang sangat bijaksana. Kemudian langkah-langkah yang telah Bapak ambil juga bisa dijadikan pengalaman khususnya bagi saya sendiri ke depannya dan sangat menginspirasi bagi saya. Ya, terima kasih Bu Nuri atas kerjasamanya. Mungkin segala sesuatu yang saya tadi paparkan dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk Ibu, di mana kelak kemudian mungkin untuk menyelesaikan kasus nanti Ibu lebih bijak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu bagi saya sehingga kegiatan wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuri. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Bu duduk. Terima kasih Bu. Maaf Bu nih telah mengganggu waktu Ibu. Saya di sini akan melakukan kegiatan wawancara ya Bu ya kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh, ya baik. Kan dimana sekarang Ibu sebagai seorang pemimpin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Mungkin Ibu
juga ya Bu ya. Saya langsung aja mungkin kepada pertanyaannya ya Bu ya. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang sering Ibu hadapi ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan sebuah dilema untuk Ibu itu? Kasus yang berhubungan dengan dilema, diantaranya dilema etika ya Bu Nuri. Kasus tersebut diantaranya apabila dilihat dari kasus tersebut mengandung unsur-unsur kebajikan secara universal, di mana keputusan harus benar-benar diambil secara tepat, karena dilema etika itu benar berhadapan dengan benar. Jadi keputusan yang ini benar secara aturan, misalnya keputusan ini pun benar apabila misalnya melihat tentang keberpihakan pada orang. Jadi saya mungkin mengambil keputusan yang memang benar-benar mana nih dampak yang benar-benar positif untuk semua orang. Seperti itu Ibu. Mungkin tadi yang telah Ibu jelaskan yaitu mengidentifikasi kasus-kasus khususnya ketika dihadapkan kepada dilema etika ya Bu ya. Dilema etika yang pertama yaitu melihat adanya unsur-unsur atau nilai-nilai kebajikan universal dan pada akhirnya berdampak kepada semua orang atau berdampak berpihak kepada murid mungkin seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Bu, untuk tadi kan sudah ya Bu mengidentifikasi kasus-kasus, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut khususnya di sekolah Bu, terutama pada kasus dilema etika yang benar dan benar yang tadi sudah Ibu jelaskan. Pengambilan keputusan yang saya ambil diantaranya saya melihat dulu kasus tersebut secara keseluruhan, kemudian menganalisis nilai-nilai kebenaran dari kasus tersebut. Setelah itu saya analisis, kemudian cari faktanya, siapa yang terlibat, dan tidak lupa saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan di saat suatu kasus tersebut memang benar-benar melibatkan orang tua. Saya pun melibatkan komite dan ketua dalam pengambilan keputusan tersebut. Sekali lagi ya, tadi yang tantangan yang saya hadapi apabila saya menyelesaikan atau membuat keputusan tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya.
namanya juga dilema, pasti punya tantangan tersendiri Iya, untuk iya. menyelesaikannya itu. Karena dalam dilema itu kan dalam satu pihak ini benar, tapi Iya, betul. keputusan yang lain juga benar. Jadi Iya. dilihatnya dari keberpihakan kepada siapa gitu. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu dilema yang ada pada diri saya sendiri gitu. Kadang ada berasa belas kasihan yang berlebih sehingga saya mengecualikan aturan yang ada yang seharusnya seperti itu. Tapi untuk meminimalisir kesalahan saya dalam membuat keputusan, saya tidak lupa untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan komite juga, seperti tadi yang saya katakan, apabila ada kasus yang memang benar-benar menyangkut orang tua atau komite seperti itu. Jadi tantangan yang ibu hadapi yaitu dilema, terutama dilema pada diri sendiri ya, Sendiri, dilema etika pada diri sendiri. Jadi untuk meminimalisnya, ibu itu berkolaborasi ya untuk mengetahui, untuk mencari jawaban dari dilema ibu itu sendiri ya. Jadi berkolaborasi dengan guru-guru ataupun dengan komite ketika itu dibutuhkan, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini nih Bu, apakah Ibu menyelesaikan kasus tersebut dalam satu waktu, dalam waktu hari itu juga harus diselesaikan, ataukah ada jadwal-jadwal tertentu atau prosedur-prosedur tertentu dalam menyelesaikan keputusan tersebut? Terima kasih. Untuk jadwal khusus memang saya tidak menjadwalkan, soalnya kan masalah kadang muncul secara tiba-tiba. Itu ada memang yang harus segera diselesaikan hari itu juga, tapi ada juga keputusan yang harus memang benar-benar dengan matang harus dilakukan. Apabila memang keputusan harus hari itu juga urgen, saya pun memutuskan pada saat itu juga tanpa menyampingkan analisis dari kasus tersebut. Kemudian apabila kadang kalau ada suatu kasus yang menyangkut sekolah, apalagi nama baik misalnya, itu kan suka ada terpancing emosi. Itu langkah yang pertama, saya mungkin menenangkan diri dulu, menganalisis, kemudian baru nanti setelah berbagai pertimbangan dan prosedur, baru saya memutuskan keputusan yang saya ambil. Jadi dalam mengambil keputusan Ibu juga menerapkan sosial emosionalnya ya Bu ya. Gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan tidak ada jadwal tertentu. Jadi kita lihat dari urgennya seberapa pentingnya kasus tersebut, apakah harus diselesaikan pada waktu itu atau nanti kita bisa diserahkan karena butuh juga pertimbangan yang matang. Nah, selanjutnya nih Bu, faktor-faktor apa sih yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin ada faktor-faktor yang membantu Ibu kemudian untuk mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Yang membuat saya merasa terbantu dalam pengambilan keputusan tentu saja rekan-rekan sejawat yang begitu dengan sepenuh hati membantu saya sebagai pimpinan, kemudian Pak Komite juga yang merupakan welcome orangnya, siap membantu apabila ada masalah yang benar-benar harus mereka bantu. Itu salah satu yang membantu saya dalam pengambilan keputusan. Berarti sangat berperan ya, orang lain itu sangat berperan ya, dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama tadi rekan-rekan sejawat itu mungkin sangat membantu ya Bu ketika Ibu dalam pengambilan keputusan, kemudian komite juga yang selalu siap membantu Ibu dalam segala macam atau segala kasus yang Ibu temui. Nah, dari semua hal ini Bu yang Ibu telah sampaikan, kemudian Ibu paparkan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik kemudian dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika ini? Pelajaran yang bisa saya petik itu apabila kita mengambil keputusan memang harus dengan matang, kita pikirkan terlebih dahulu, kita analisis benar-benar. Jadi tidak gerasa gerusuk mungkin seperti itu, karena keputusan memang harus lebih cenderung harus lebih tepat, apalagi saya seorang pemimpin, nanti dampaknya akan panjang dan melibatkan berbagai pihak. Jadi intinya mungkin pelajaran bagi saya apabila mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Jadi dari semua itu ketika kita mengambil sebuah keputusan kita harus berpikir secara matang-matang terlebih dahulu ya Bu. Yang tadi Ibu katakan tidak terlalu cepat atau gerasa gerusu, mungkin harus dipikirkan secara matang, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian kita juga harus melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan supaya pengambilan keputusan itu lebih
bermakna atau lebih maksimal ya Bu ya, dan berdampak kepada semua. Selain itu juga diadakan pengujian dari keputusan kita, kemudian direfleksi supaya keputusan kita ke depannya lebih baik lagi. Dan lagi memang keterampilan dalam pengambilan keputusan itu memang harus diasah mungkin ya. Harus di dalam, jika kita ada suatu kasus itu jangan dihindari gitu ya. Apabila masalah jangan hindari, tapi kita hadapi. Itu salah satu mungkin latihan kita, pembelajaran bagi kita dalam menangani kasus atau masalah di sekolah. Bagus sekali. Ada kalanya kita itu sering menghindari kasus tersebut ya Bu, tapi seharusnya kita hadapi sebagai pembelajaran untuk kita. Kemudian kita juga harus, setelah ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan, kemudian ada pengujian, kemudian hasilnya kita refleksikan seperti itu. Nah, terima kasih Ibu, pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan usia dilema etika ini sangat bijaksana. Langkah-langkah itu yang Ibu paparkan itu sangat bijaksana, dan kegiatan wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya ya, untuk menjadikan pengalaman ketika saya akan mengambil sebuah keputusan mungkin ya Bu ya. Terima kasih, sama-sama. Saya juga merasa lebih lebih terbuka wawasan saya dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Oh, ternyata memang keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin harus benar-benar bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan. Seperti itu. Iya Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu bagi saya sehingga kegiatan wawancara ini dapat berjalan dengan lancar dan sangat menginspirasi. Terima kasih, saya doakan kedepannya Ibu juga segera menjadi pemimpin ya. Amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bapak. Salam. Silakan Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu. Maaf Bapak telah mengganggu waktunya Bapak pada siang hari ini. Mungkin Gak apa-apa Bu. Ada yang bisa dibantu? oh iya Pak, saya kesini mau melakukan kegiatan wawancara kepada Bapak itu terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak. Apabila Bapak mungkin tidak keberatan dilaksanakan wawancara hari ini. Tidak Bu. Nah, di sini Bapak sebagai seorang pemimpin ya Pak ya, mungkin banyak sekali menemukan berbagai macam kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepada sebuah dilema, mungkin mau itu dilema etika ataupun dilema bujukan moral. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan sebuah dilema etika tersebut Pak? Ya. Baik Bu, terima kasih. Insya Allah kan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Iya. Terkait etika dilema sebagai seorang pemimpin, memang banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Kalau dengan materi pendidikan dan latihan itu sangat berbeda sekali dengan nanti di lapangan Bu. Nah, yang pernah saya alami memang banyak sekali saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etika gitu. Di antaranya seperti ini Bu. Ada sebuah kasus yang pernah saya alami gitu. Suatu waktu saya diundang untuk rapat dinas ke dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan atau ya di dinas pendidikan. Kemudian saya harus datang tepat waktu, tidak bisa diwakilkan. Nah, waktu itu saya mau berangkat, tetapi ketika saya mau berangkat, terdengar di ruang guru itu ada sebuah keributan Bu. Ada dua orang guru yang sedang berselisih. Nah, waktu itu memang dilema, apakah saya harus pergi meninggalkan sekolah dengan membiarkan guru tersebut yang sedang berselisih atau saya harus bagaimana. Nah, itu harus
cepat dan tepat mengambil keputusan. Akhirnya saya melerai dulu guru yang sedang bertikai atau yang sedang berselisih. Nah, setelah direlai, kemudian dibantu dengan beberapa orang guru, didiamkan dulu, kemudian saya hubungi pimpinan saya yang ada di dinas pendidikan. Saya telepon kepada pimpinan saya bahwa saya mohon izin untuk tidak datang tepat waktu karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan di sekolah gitu, itu tidak bisa ditinggalkan. Dan saya juga sebutkan kepada beliau bahwa ada masalah dengan guru antar guru, dan pimpinan pun sangat merespon dan mengizinkan saya untuk menyelesaikan dulu terkait masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya saya selesaikan dulu permasalahan yang sedang dialami oleh guru-guru di dua orang guru yang ada di sekolah. Waktu itu saya berinisiatif satu orang guru dulu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saya tanyakan informasi yang didapat dari beliau, kenapa bisa berselisih dengan rekan guru yang lain gitu. Setelah saya dapat informasi dari beliau, maka dipersilakan untuk keluar dan saya panggil guru yang satunya yang sedang berisi juga dengan beliau. Kemudian saya cari informasi, kemudian dia memberikan informasi terkait masalah yang dialami. Nah, setelah saya mendapat informasi dari kedua belah pihak nih, kemudian kedua-duanya baru kita hadirkan bersama di ruang kepala sekolah itu. Kemudian saya ambil kebijakan yang harus diselesaikan, bagaimana solusi dari permasalahan yang tadi dialami oleh kedua guru tersebut. Saya harus cepat, dan akhirnya setelah saya memberikan saran masukan, kemudian mengislahkan kedua guru tersebut dan tidak terulang lagi kejadian tersebut supaya di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa, maka alhamdulillah guru tersebut sudah berislah, sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Setelah itu baru saya setelah selesai mengislahkan kedua guru tersebut, saya berangkat menuju dinas pendidikan mengikuti undangan yang dilaksanakan di dinas pendidikan. Seperti itu urutannya. Jadi banyak sekali, itu hanya salah satu masalah yang dihadapi nanti di lapangan seperti ini. Berarti yang barusan telah Bapak jelaskan terdapat dilema etika mungkin ya Pak, antara panggilan dari Dispi, kemudian ada kasus lagi yang baru mungkin ya, permasalahan di sekolah antar guru, tapi Bapak mengambil keputusan menyelesaikan dulu di sekolah bersama dengan guru, yaitu bekerja sama dengan guru untuk menyelesaikannya sehingga ada solusi yang tepat. Setelah selesai baru Bapak menghubungi dinas pendidikan untuk komunikasi apabila Bapak terlambat, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak, setelah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut khususnya di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika itu? Ya, seperti yang tadi saya bilang Bu ya, untuk kasus dilema etika itu memang banyak sekali yang dialami seperti yang tadi disampaikan. Kalau masalahnya melibatkan guru, itu tidak bisa diwakilkan oleh guru yang lain, jadi kita harus langsung sebagai kepala sekolah yang mengambil kebijakan gitu. Kalau masalah siswa atau masalah yang lain bisa, tapi kalau masalah dengan guru itu tidak bisa diwakilkan oleh guru yang lain, jadi harus langsung oleh kepala sekolah seperti itu. Harus terjun langsung mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi untuk masalah guru itu tidak bisa diwakilkan, harus terjun langsung kita, karena kalau dilerai atau diselesaikan oleh guru nanti mereka mengiranya levelnya akan sama dengan mereka gitu. Seperti itu Bu. Ya, mungkin untuk kasus tersebut karena terjadinya antar sesama guru mungkin diselesaikannya terjun dengan pimpinan secara langsung mungkin ya, dengan betul. Bapak. Nah, yang selanjutnya nih Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kasus-kasus tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tentang etika dilema memang harus tepat dan cepat dan benar Bu. Jadi ada
sistematikanya yang pertama memang harus dilihat dulu permasalahan seperti tadi. Kita lihat dulu masalah yang harus diselesaikan memang yang di depan mata, karena itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diabaikan, jadi harus cepat diselesaikan. Kita sistematikanya yang pertama diselesaikan dulu, dilerai dulu guru tersebut, kemudian setelah dilerai didiamkan sebentar, kita hubungi pimpinan untuk konfirmasi bahwa kita akan datang terlambat karena ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah yang tidak bisa diwakilkan oleh guru yang lain. Kemudian setelah itu baru kita memanggil salah satu guru yang tadi berselisih ya, satu orang dulu, kita cari informasi, konfirmasinya bagaimana. Setelah kita mengetahui informasinya, dikonfirmasi, kemudian kita panggil guru yang satunya, dan guru yang telah dikonfirmasi disilakan untuk keluar dulu. Nah, kita berdua dengan guru yang kedua yang sedang berselisih, kemudian kita cari informasi, konfirmasi juga bagaimana informasi yang didapat dari beliau yang kedua. Setelah keduanya itu dicari informasi, dikonfirmasi, baru keduanya kita panggil bersama gitu. Nah, setelah itu baru diselesaikan. Kemudian urutan yang selanjutnya, sistematika yang selanjutnya, kita setelah diislahkan kita baru berangkat menuju ke distrik, memenuhi undangan dari pimpinan kita. Itu sistematikanya seperti itu. Jadi lihat dulu mana yang paling penting, yang paling urgent harus diselesaikan sesuai gitu. Berarti untuk pengambilan keputusan kasus tersebut kita itu harus tepat, mungkin ya cepat, benar, kemudian sesuai dengan urgennya. Jadi lihat permasalahannya sepenting apa, ketika permasalahan itu harus diselesaikan pada waktu itu, mungkin harus pada waktu itu ya Pak ya diselesaikannya. Kemudian Bapak melakukan konfirmasi kepada dinas, setelah itu mencari informasi dan konfirmasi satu persatu guru-guru tersebut, karena Bapak juga mendengarkan informasi dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan dan akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, nah dari langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan tadi, mungkin ada langkah-langkah yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak, yang dianggap efektif. Yang lebih efektif ya. Betul. Yang merasa dianggap lebih efektif dari pengambilan keputusan tadi memang yang paling utama itu yang tadi, yang harus cepat menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah dulu. Itu yang paling efektif. Jadi kalau yang berhubungan nanti dengan dinas itu bisa dikonfirmasi lewat handphone gitu, karena pasti sekarang zamannya teknologi, itu bisa dikonfirmasi, tidak usah datang langsung dulu ke dinas tapi bisa by telepon dulu, seperti itu. Jadi harus diselesaikan dengan tepat, cepat, dan benar juga sesuai dengan permasalahannya. Seberat apa permasalahannya harus diselesaikan lebih didahulukan ya Pak ya. Nah yang selanjutnya nih Pak, terkait dengan pengambilan keputusan, di mana untuk melakukan pengambilan keputusan itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Tentunya ini kadang-kadang kita menemukan sebuah tantangan juga, tantangan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Nah dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak menemukan tantangan tersendiri? Betul Bu, jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi, tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah sesuai dengan aturan misalnya, atau dengan, jadi kita mengambil keputusannya itu banyak sekali tantangannya. Di antaranya seperti yang tadi, ada guru yang sering ngeyel gitu, yang tidak sesuai dengan dia berbohong, dia mengada-ngada gitu. Memang kita harus jeli di hal tersebut, di permasalahan tersebut kita harus jeli bagaimana kita mencari informasi yang benar, kemudian mengambil keputusannya juga dengan tepat gitu, seperti itu. Jadi tantangan yang dihadapi Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus ini ya Pak ya, mungkin ada beberapa guru yang kurang jujur dalam menyampaikan informasi ya. Jadi di situ sebagai pimpinan kita harus jeli melihat informasi-informasi yang tepatnya seperti apa ya. Yang selanjutnya nih Pak,
untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Bapak menyelesaikan kasus tersebut itu secara langsung di tempat, ataukah ditunda dulu, ataukah ada prosedur-prosedur tertentu lagi untuk tindak lanjutnya? Ya, jadi disesuaikan dengan permasalahannya, Bu. Disesuaikan dengan permasalahannya, seberat apa masalahnya. Kalau contohnya seperti yang tadi, itu memang harus cepat diselesaikan, tidak bisa ditunda karena harus cepat diselesaikan. Kalau dibiarkan nanti akan semakin panjang, semakin berlarut-larut, semakin panjang, maka harus cepat diselesaikan. Berbeda lagi dengan masalah-masalah yang lain, bisa saja suatu masalah ditunda. Misalnya seperti ini, ada seorang guru yang memang suka datang terlambat, kemudian jarang masuk kelas, seperti itu. Nah, itu memang harus diidentifikasi kenapa guru tersebut bisa datang terlambat, bisa jarang masuk ke kelas. Kita harus cari informasi, cari informasi terlebih dahulu, baru setelah dapat informasi baru kita memanggil atau berdiskusi lah, ngobrol dengan guru tersebut. Jadi dilihat dulu bagaimana permasalahannya. Kalau permasalahannya memang yang urgent harus cepat diselesaikan, itu harus cepat diselesaikan. Kalau memang membutuhkan waktu, harus dikonfirmasi dulu, cari informasi dulu, memang ya tidak usah tergesa-gesa seperti itu. Mungkin ada prosedur-prosedur yang itunya ya, tindak lanjutnya gitu, betul, Pak. prosedur-prosedur yang harus ditempuh dulu. Ya. Jadi dalam menyelesaikan kasus tersebut, mungkin Bapak dilihat dari urgen kasus tersebut. Betul. Ya, permasalahannya seperti apa. Ketika permasalahannya harus diselesaikan pada waktu itu, mungkin diselesaikan pada waktu itu dan di tempat itu juga. Mungkin ya Pak. Ketika ada kasus yang lain, mungkin ada prosedur tertentu sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, dalam pengambilan keputusan selama ini mungkin ada faktor-faktor yang membantu Bapak atau faktor-faktor mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Mungkin bisa menyebutkan faktor-faktor tersebut. Ya. Selain faktor di internal, Bu, ada dari para wakasek, dari guru yang lain, kita cari informasi tidak hanya dari satu atau dua orang. Jadi dari beberapa informasi yang kita himpun, kita cari informasi kemudian dihimpun. Setelah itu kita juga cari informasi yang dari eksternal, dari luar. Mungkin dari tetangganya, kemudian dari saudaranya gitu. Jadi cari informasi bagaimana keadaan kehidupan di luar sana, di rumahnya, di lingkungannya. Bisa saja nanti permasalahannya ada di rumahnya bisa mempengaruhi permasalahan atau keadaan beliau di sekolah. Itu seperti itu. Berarti faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, selain faktor-faktor internal, kemudian ada faktor-faktor eksternal di mana Bapak mencari informasi dari luar terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, kemudian pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Baik Bu, yang saya alami dari beberapa kejadian, dari beberapa masalah, banyak sekali hikmahnya. Itu pendewasaan bagi saya, kemudian pengalaman bagi saya, dan itu sangat memupuk pada diri saya untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri. Jadi tidak hanya masalah manajerial yang program-program di sekolah, tapi bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi tidak hanya program, kita mengadakan program, kemudian menyelesaikan program, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, karena itu tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat secara jelas, kemudian tidak masalahnya tidak terprogram juga. Kalau masalah itu kan datangnya insidental, tiba-tiba, jadi sesuai waktu yang sesuai waktunya, sesuai keadaannya gitu. Makanya di sana untuk hikmah yang saya ambil ya, untuk menumbuhkan kedewasaan cara berpikir, cara menangani masalah seperti apa, bagaimana kita bijaksana dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Karena seorang pemimpin itu semuanya adalah milik warga, bukan hanya milik bagian atau kelompok. Kita tidak bisa
memihak kepada kelompok tertentu atau seseorang gitu. Jadi semua kita itu adalah milik semua, milik warga sekolah seperti itu. Ya berarti dengan berbagai macam pengalaman Bapak dalam menghadapi berbagai kasus ya Iya. Pak ya, dalam pengambilan keputusan khususnya itu jadi meningkatkan kualitas diri kita, Betul. kemudian cara berpikir kita juga, dan kita bisa lebih bijaksana Betul. dalam mengambil sebuah keputusan dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba akan datang ya Pak. Tapi kita sebagai pemimpin harus tetap bijaksana, mungkin itu Iya, kuncinya ya Pak, kuncinya itu. dan kolaborasi dan kerjasama dengan guru-guru Betul, yang lain. betul. Nah Bapak, itu merupakan pertanyaan terakhir juga dari saya. Terima kasih. Mungkin pengalaman dari Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika ini yang telah Bapak paparkan, langkah-langkah dari awal sampai dengan akhirnya, kemudian contoh kasusnya itu menjadi untuk kedepannya bagi saya menjadi inspirasi, kemudian menjadi contoh untuk saya kedepannya dalam mengambil keputusan supaya saya bisa menjadi lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan kedepannya. Ya, mudah-mudahan Bu tadi pengalaman yang saya alami gitu selama beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang yang pernah saya alami menjadi inspirasi bagi Ibu gitu ya ke depannya. Mudah-mudahan segera setelah selesai diklat ini Ibu bisa menyelesaikannya dan bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sesuai yang diharapkan. Amin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi yang bisa dibantu? Sudah Bapak, sudah cukup. Ya. Tadi sudah sangat jelas langkah-langkah yang telah Bapak utarakan dan Bapak paparkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya siang ini ya Pak ya, Ya. sehingga kegiatan wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Sama-sama, ya. sama-sama Bu. Ya, Semoga cepat selesai. wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.